Selamat datang kembali di The Deep Dive. Oke, hari ini kita punya sesuatu yang sekilas kelihatannya biasa aja. Betul. Ini brosur dari sebuah sekolah, SMA Islam Cendekia Utama, yang Anda kasih ke saya. Tapi begitu dibaca lebih dalam, ini bukan sekedar promosi. Bukan, ini lebih kayak sebuah manifesto pendidikan ya? Nah, itu kata yang tepat, manifesto. Ambisius banget. Dan itu yang jadi misi kita hari ini. Kita mau bedah satu pertanyaan besar dari brosur ini. Mungkin nggak sih sebuah SMA itu menciptakan, katakanlah, manusia super yang soleh, jago coding, dan sekaligus punya jiwa CEO? Komplit sekali ya paketnya, iya kan? Atau ini cuma jargon marketing yang kelewat pede aja? Soalnya di sini ada 4 pilar yang beda-beda banget. Akademik, kejuruan, spiritual, sama bisnis. Oke, mari kita bedah bareng-bareng. Itu pertanyaan yang pas banget. Karena pada dasarnya model ini kan coba jawab tantangan paling dasar di pendidikan modern. Gimana tuh? Sekolah itu sebetulnya buat apa sih? Buat anak masuk universitas? Buat siap kerja? Atau buat ngebentuk karakter? Nah, jawaban mereka ini kayaknya, kenapa nggak semuanya aja sekaligus? Wow. Ya, ini pertarungan besar. Mereka mencoba menyatukan dunia kerja, dunia spiritual, sama dunia akademis di bawah satu atap. Oke, kita mulai dari pilar yang pertama, yang langsung bikin saya, hah, kok bisa? Namanya program sekolah double track. Double track ya. Selama ini kan kita kayak dipaksa milih ya. Kamu mau jadi anak IPA yang jago teori, atau anak SMK yang jago praktek. Nah, dokumen ini kayak nolak pilihan itu. Betul. Mereka bilang, kenapa nggak dua-duanya? Dan ini sebenarnya kalau kita lihat tren global, ini lagi ngetren loh. Model yang gabungin vokasi sama akademik itu lagi marak. Oh iya, di mana tuh contohnya? Di negara kayak Jerman, Swiss, yang sistem magangnya kuat banget. Tapi yang bikin model di sini unik, itu ada tambahan pilar spiritual dan kewirausahaannya. Ah, oke. Jadi ada pembedanya ya. Betul. Kalau di Barat, fokusnya kan siap kerja. Di sini visinya lebih utuh. Siap kerja, siap bisnis, dan siap hidup dengan karakter yang kuat. Di brosur ini dijabarin, ada jalur akademik buat yang mau kuliah, dan jalur vokasional buat yang mau langsung kerja. Konsepnya sih hebat ya di atas kertas. Tapi pertanyaan saya gini, praktis nggak sih menggabungkan beban akademik penuh dengan pelatihan kejuruan yang serius? Kapan muridnya tidur? Iya juga ya. Apa nggak ada resiko mereka malah jadi, jago di banyak hal, tapi nggak ada yang benar-benar ahli? Jack of all trades, master of none? Itu kritik yang sangat valid. Dan itu tantangan eksekusi terbesar dari model kayak gini. Kuncinya itu ada di seberapa nyambung kurikulumnya. Maksudnya gimana tuh? Ini nggak akan jalan kalau jalur vokasionalnya cuma dianggap kayak ekskul tambahan. Nggak bisa. Pelatihan kejuruannya itu harus dijalin sama mata pelajaran akademis. Contohnya? Misalnya, proyek fisika bisa langsung diaplikasikan di bengkel. Pelajaran ekonomi langsung dipakai buat bikin model bisnis beneran. Kalau nggak ada integrasi gitu, ya resiko yang Anda sebutin tadi. Muridnya kecapean dan nggak fokus. Nah, itu dia. Itu jadi sangat nyata. Dan kayaknya mereka sadar soal itu deh. Di sini ada poin magang dan pelatihan industri. Jadi bukan cuma teori di kelas. Betul. Mereka benar-benar didorong keluar sekolah. Poin magang itu krusial banget. Itu jembatannya. Jembatan antara teori dan praktek antara dua jalur yang mereka tawarkan itu. Ini mengubah dinamika dari kamu akan belajar ini nanti di dunia kerja, jadi kamu alami ini sekarang di tempat kerja beneran. Iya juga ya. Ini kan secara aktif memotong gap yang sering dikeluhkan industri. Tapi ya itu, tantangannya lagi-lagi. Nyari mitra industrinya. Betul, nyari mitra industri yang berkualitas dan mampu membimbing anak SMA itu nggak gampang loh. Oke, jadi pilar pertama ini fondasinya pragmatis banget ya, kesiapan kerja. Tapi yang menarik mereka nggak berhenti di situ. Brosurnya seolah-olah bilang, skill teknis tanpa karakter itu rapuh. Nah, disitulah masuk pilar kedua, yang namanya khas banget, program ngaji jago. Transisinya cukup tajam ya, dari industri ke spiritual. Jauh banget kan? Ini menunjukkan sekolahnya nggak melihat dua hal itu terpisah. Iya, iya. Awalnya saya pikir, ini paling cuma pelajaran agama yang jamnya ditambah. Tapi deskripsinya bikin saya berhenti.
Mereka sebut ini program dengan pendekatan yang komprehensif, modern, dan berbasis keterampilan. Kata modern dan berbasis keterampilan untuk ngaji itu menarik. Menarik banget. Mereka sebut pakai metode UMI yang terstruktur dan bahkan integrasi teknologi. Nah, penggunaan teknologi dalam pendidikan agama ini adaptasi yang cerdas. Ini bisa berarti software buat latihan makhraj. Oh, bisa ya? Bisa, atau aplikasi buat menghafal, atau platform online untuk tahsin. Ini upaya biar proses belajarnya lebih engaging buat generasi digital, tanpa ngurangin esensinya. Dan outputnya, nah ini yang paling konkret, bukan cuma menjadi pribadi yang lebih baik, tapi targetnya bisa diukur. Oke, apa aja tuh? Ada tartil Al-Quran, ada sertifikasi Al-Quran, hafal 3 juz, dan yang terakhir ini spesifik banget, mampu menjadi imam sholat. Wow! Saya jadi penasaran, target kayak gini apa nggak jadi tekanan buat sebagian siswa? Gimana kalau ada siswa yang ngajinya fasih banget, tapi orangnya introvert, nggak mau mimpin di depan umum? Pertanyaan yang bagus banget. Ini menyentuh inti dari pendidikan karakter. Iya kan? Gini, kalau mampu menjadi imam diartikan kaku sebagai harus mau dan bisa mimpin sholat jamaah, ya itu bisa jadi tekanan. Tapi, kalau kita lihat lebih luas, jadi imam itu kan metafora untuk kepemimpinan dan tanggung jawab di komunitas. Maksudnya? Mungkin buat sebagian siswa, itu wujudnya jadi mimpin kelompok belajar Al-Quran, atau jadi mentor buat adik kelasnya, atau bahkan sesederhana punya PD buat mimpin doa di keluarga. Program yang baik harusnya bisa memfasilitasi berbagai bentuk ekspresi itu. Jadi mampu bukan berarti wajib ya? Tepat. Tujuannya bukan nyetak robot, tapi menumbuhkan rasa tanggung jawab. Itu sudut pandang yang menarik. Jadi bukan soal posisi, tapi soal fungsi dan kontribusi. Oke, nah dari pembangunan karakter spiritual ini, brosurnya lompat lagi. Lompatan kuantum ke dunia digital. Haha. Pilar ketiga ini namanya program IT Pro. Rasanya kayak sebuah bootcamp teknologi yang diselipin di kurikulum SMA. Dan ini kayak wujud nyata dari jalur vokasional yang kita bahas tadi. Bukan cuma janji, tapi ini dagingnya. Betul, ini skill yang beneran bisa dijual di pasar kerja. Iya. Ini jauh dari sekedar belajar Microsoft Office loh. Di sini ditulisnya ilmu komputer dan pemrograman, desain grafis multimedia dan animasi, dan teknologi informasi dan komunikasi. Itu kurikulum level kursus profesional, iya kan? Dan ada satu frasa di sini yang menurut saya ini game changer, sertifikasi industri. Nah, poin itu bukan cuma game changer buat siswa, tapi juga tantangan besar buat sekolahnya sendiri. Kenapa gitu? Dengan nulis sertifikasi industri, sekolah itu kan ngikat diri ke standar eksternal yang berubah terus. Oh, iya juga. Mereka nggak bisa lagi ngajar pakai kurikulum tahun 90-an. Mereka harus pastiin yang diajarin itu relevan sama yang dibutuhin Adobe, Google, atau Microsoft sekarang. Jadi sertifikasi ini kayak pedang bermata dua. Keuntungan buat siswa, tapi cambuk buat sekolah. Tepat sekali. Coba deh bayangin bedanya. Umur 18 tahun, CV kita mungkin isinya cuma pengalaman panitia pensi. Bener. Lulusan dari program ini bisa keluar dengan ijazah SMA di satu tangan dan sertifikat profesional dari katakanlah Autodesk di tangan yang lain. Itu mengubah total posisi tawar mereka. Banget. Mau cari kerjaan pertama atau bahkan freelance pas kuliah itu beda banget. Dan ini juga menanamkan pola pikir yang beda. Output yang dituju itu bukan cuma profesional IT yang siap kerja, tapi juga inovator teknologi. Apa bedanya tuh? Bedanya, ini pergeseran dari sekedar bisa pakai teknologi menjadi bisa mencipta dengan teknologi. Mereka nggak cuma diajarin cara pakai palu, tapi didorong buat ngerancang palu yang lebih baik. Oke, jadi kita udah punya lulusan yang fleksibel karirnya, punya landasan spiritual, dan fasih teknologi. Rasanya semua ini dibangun menuju satu puncak. Dan pilar terakhir ini rasanya ya ini puncaknya. Program Bisnis Siap Go. Judulnya aja udah penuh aksi, sangat berorientasi pada tindakan ya. Ini jawaban dari pertanyaan, udah punya semua skill ini, terus mau diapain? Tepat. Program ini tujuannya mencetak generasi muda yang siap terjun ke dunia usaha. Dan lagi-lagi ini praktis banget. Gimana praktisnya? Siswa belajar bikin prototipe bisnis, mendalami inovasi dan desain produk. Bahkan ada study explore yang kayaknya kunjungan industri gitu. Ini bukan simulasi, ini nyerempet bisnis beneran. Tapi
Tapi, Ini juga munculin pertanyaan kritis lain buat saya. silahkan. Mengajarkan mindset wirausaha di SMA itu kan ide bagus banget ya. Tapi, gimana mereka nyimbangin antara dorongan ambil resiko dengan ya realita pahit bahwa sebagian besar bisnis pemula itu gagal? Pertanyaan penting. Iya kan, ada nggak komponen soal resiliensi, soal gimana cara bangkit dari gagal, yang diajarin? Jangan sampai siswanya lulus dengan optimisme buta, terus hancur pas pertama kali ditolak pasar. Itu inti dari pendidikan kewirausahaan yang bagus. Ngajarin cara bikin bisnis plan itu gampang. Ngajarin cara hadapi kegagalan itu yang susah. Betul, Program yang matang itu nggak akan cuma ngerayain kisah sukses. Mereka justru akan banyak bahas studi kasus kegagalan. Mereka akan ngajarin konsep fail faster, learn faster. dan di sini pilar-pilar lain jadi relevan. Nah, karakter yang dibangun di Ngaji Jago, sabar, tawakal, nggak gampang putus asa, itu jadi fondasi mentalnya. Oh, nyambung ke sana ya. Iya, jadi saat prototipe bisnis mereka ditolak investor, mereka punya pegangan. Resiliensi itu nggak diajarkan di satu program aja, tapi idealnya dibentuk dari sinergi semua pilar itu. Saya suka cara Anda menyambungkannya kembali. Dan kayaknya mereka paham bisnis bukan cuma soal produk, tapi juga soal orang. Maksudnya? Di sini ditulis networking dan magang. Ngajarin anak SMA cara bangun jaringan profesional dari dini, itu kan sebuah keuntungan yang nggak adil ya dalam arti positif. Benar. Itu melengkapi lingkarannya. Anak IT Pro bisa bikin aplikasi buat ide bisnis anak bisnis siap go. Mereka yang punya pemahaman karakter dari Ngaji Jago bisa bangun tim yang solid. Semuanya saling menguatkan. Betul. Untuk menghasilkan output akhir yang mereka tuju. Bukan lagi pencari kerja, tapi pencipta lapangan kerja. Jadi setelah kita bedah semua ini, apa artinya? Ini bukan 4 program yang jalan sendiri-sendiri. Bukan. Ini sebuah upaya ambisius buat, membangun semacam sistem operasi manusia yang terintegrasi. Mereka coba menenun benang-benang yang sering dianggap kepisah. Iman, teknologi, bisnis, akademis, jadi satu kain utuh. Sebuah metafora yang bagus. Tapi pertanyaan besarnya tetap, bisa nggak mereka benar-benar narik semua benang ini tanpa ada yang putus di tengah jalan? Pola yang muncul sih jelas banget ya. Setiap program punya output yang konkret dan terukur. Dan semuanya diikat sama satu benang merah. Apa tuh? Pembelajaran berbasis praktek. Mau itu magang, bikin prototipe, atau kemampuan mimpin doa, semuanya berpusat pada tindakan. Konsepnya kuat banget. Jadi mereka nggak cuma dikasih satu kunci pas akademis. Betul, mereka dikasih satu set perkakas lengkap buat menghadapi dunia. Tujuannya menghasilkan lulusan yang nggak cuma cerdas, tapi juga kompeten, berkarakter, dan inovatif. Sebuah set perkakas yang sangat lengkap. Kita sudah lihat gimana 4 pilar dari SMA Islam Cendekian Tama Double Track, Ngaji Jago, IT Pro, dan Bisnis Siap Go secara teori bisa bekerja sama menciptakan model pendidikan yang luar biasa modern dan relevan. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita. Dan sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pemikiran buat Anda renungkan. Kita sudah lihat cetak biru yang ambisius banget untuk membangun manusia seutuhnya. Ini mendorong kita buat bertanya, kalau sebuah model yang sekomprehensif ini berhasil, apa dampaknya buat sekolah-sekolah lain yang masih fokus di satu pilar aja? Tapi, kalaupun model ini ternyata terlalu berat untuk dijalankan, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari, katakanlah, sebuah kegagalan yang mulia ini? Mungkin inovasi terpenting dalam pendidikan itu bukan tentang nambahin lebih banyak program, tapi tentang seberapa dalam kita bisa mengintegrasikan program-program yang sudah ada.